Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Dewi Resmianti dengan NPM 2315061045 dari kelas PSTIA akan mengerjakan tugas praktikum 4 dengan yang beberapa teman saya, yaitu terdapat 6 teman saya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Nabila Zahra, yang ketiga ada Muhammad Hanif Saputra, AM Rama, Gerald Ilyas, dan juga Muhammad Liat. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan Wireshark. Nah, jadi apa sih itu Wireshark? Nah, Wireshark itu merupakan aplikasi network protokol analyzer yang berfungsi untuk menangkap dan menganalisis paket data yang keluar maupun masuk melalui jaringan komputer. Kemudian di sini terdapat menu bar, bagian paling atas merupakan menu bar yang berisi bagian file, edit, view, capture, analyzer, static, dan help. Yang menu-menu ini digunakan untuk mengatur proses perekaman paket melalui analisis jaringan yang melihat statika jaringan serta menyimpan hasil capture yang telah digunakan. Nah, terdapat toolbar di bawah menu bar, terdapat toolbar yang berisi tombol-tombol tepat. Nah, tombol-tombol ini yang paling sering digunakan adalah tombol start capture yang berbentuk sirip hiu biru berwarna biru untuk memulai perekaman paket jaringan, dan tombol stop capture yang berbentuk kotak merah terdapat di sini itu untuk menghentikan proses perekaman. Kemudian terdapat display filter digunain pada bagian atas kolom display filter. Nah, itu tuh digunain untuk menyaring paket yang sudah berhasil ditangkap oleh Wireshark sehingga memudahkan proses analisis. Sebagai contoh, jika saya mengetik DNS, maka hanya paket DNS yang akan muncul, dan juga saya mengetikkan TCP, maka hanya paket TCP yang akan muncul di chapter filter. Selanjutnya, di sini terdapat chapter filter yang berbeda dengan display filter. Chapter ini digunakan sebagai proses perekaman dimulai filter yang difungsikan untuk membatasi jenis paket yang akan direkam sehingga jumlah paketnya itu yang ditangkap tidak terlalu banyak. Dan terdapat beberapa daftar interface jaringan seperti Wi-Fi, Ethernet 2, adapter for loop tarif chapter, local area connection 10, 9, 8, dan 1. Nah, di sini Wi-Fi itu digunakan untuk komputer terhubung ke internet melalui jaringan nirkabel untuk melakukan analisis aktivitas seperti YouTube, yang saya akan memiliki interface ke Wi-Fi karena koneksinya itu digunakan berasal dari Wi-Fi. Kemudian terdapat Ethernet. Nah, di sini Ethernet itu digunakan jika komputer terhubung menggunakan kabelan, semua lalu lintas jaringannya itu melewati kabel yang akan direkam melalui interface ini. Kemudian terdapat local area connection. Nah, di sini nih biasanya merupakan virtual yang dibuat oleh sistem operasi Windows, VPN, VirtualBox, atau VMware interface yang selalu untuk koneksi internet utamanya. Kemudian ada area komputer. Bagian ini yang hasil kosong ini merupakan area hasil capture setelah proses perekaman dimulai. Kemudian kita masuk ke fitur jaringan Wi-Fi. Nah, di sini terdapat bagian nomor, time, source, kemudian destination, protokol, terus terdapat link dan info. Nah, di sini nomor itu menunjukkan nomor urut paket yang berhasil ditangkap. Ini nomor urutnya karena dia sudah kita di sini memakai Wi-Fi dan dia tuh kerjanya sangat cepat ya, teman-teman. Kemudian terdapat time yang menunjukkan waktu paket diterima sejak capture dimulai. Nah, ini waktu-waktunya yang jaringannya sedang kita gunakan. Kemudian terdapat source yang menunjukkan alamat pengirim paket. Misalnya ini 14 sangat cepat ya, di sini 144.195.2.95 yang artinya paket berhasil dari server ataupun perangkat tertentu. Kemudian terdapat destination yang menunjukkan tujuan paket itu, yang artinya paketnya itu dikirim menuju alamat tersebut atau ke seluruh perangkat jaringan yang terhubung ke Wi-Fi yang sedang saya gunakan.
Kemudian di sini terdapat protokol yang menunjukkan jenis protokol yang digunakan. Terlihat di sini terdapat TLS-F12, TCP, AR, dan ICMP. Nah, kemudian di sini terdapat ARP atau Address Resolution Protocol yang berfungsi mencari alamat MAC dari seluruh alamat IP dalam jaringan lokal. Contohnya WHO H192, 168, 118, 186, yang artinya router sedang mencapai perangkat yang memiliki IP tersebut. Kemudian di sini terdapat light. Nah, light ini menunjukkan ukuran paketnya. Semakin besar nilai lightnya, maka semakin banyak data yang dikirim dalam paket tersebut. Kemudian di sini terdapat info. Nah, info ini untuk memberikan informasi singkat mengenai paket yang sudah kita terima, yang artinya paket tersebut membawa data aplikasi yang telah diinskripsikan. Kemudian terdapat paket data length spans. Nah, di sini tuh pilihan pada WireShark yang menampilkan detail lengkap paket tersebut. Kemudian terdapat frame. Nah, frame ini adalah keseluruhan paket yang diterima dari jaringan WiFi yang sedang kita gunakan. Ya, ini terdapat bytes, words, 24 byte capture. Kemudian di sini terdapat Ethernet 2 yang menampilkan informasi alamat MAC yang kita terima. Kemudian di sini juga terdapat Internet Protocol version. Nah, di situ tuh menunjukkan alamat IP pengirim dan penerima pada IF F6 ini contohnya. Kemudian terdapat Transmisi Control Protocol atau TCP yang menampilkan informasi seperti port sumber, port tujuan, sequence number, acknowledgement number. Nah, port itu tuh ditujukin untuk komunikasi HTTPS. Kemudian terdapat transport layer security yang menunjukkan bahwa data yang dikirim menggunakan enkripsi TLS. Nah, enkripsi ini sebenarnya tidak dapat dibaca langsung oleh WireShark, tetapi kita menggunakan transport layer security, itu gunanya. Kemudian terdapat paket byte span di bagian kanan bawah. Nah, itu tuh digunain untuk dalam bentuk HTML, contohnya itu EC86 dalam bentuk kode yang unik. Nah, fungsi paket bytes itu adalah untuk melihat isi paket pada level yang paling rendah. Biasanya digunakan network address, security analysis, digital quotient investigation untuk praktikum dasar. Yang cukup diketahui bahwa bagian ini tuh menunjukkan hasil paket yang ditangkap oleh WireShark. Nah, itu aja mungkin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya. Oke. Terima kasih. Saya Nabila Zaka dengan NPM 2315061049. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk tracking YouTube dari WireShark yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini terdapat tampilan dari WireShark itu sendiri. Jadi ini adalah paket data lalu lintas jaringan yang tercapture secara real time. Ya, kita mungkin langsung saja. Di sini saya menggunakan komen atau perintah yang saya ambil dari AI. Kita akan langsung kita akan coba untuk melakukan aktivitas di YouTube. Aktivitas tersebut akan tercapture oleh WireShark yang sudah kita buka tadi.
Dapat dilihat di sini sudah ada 3 paket data yang telah tercapture. Kita akan coba tunggu lagi sebentar lagi. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 paket data. Nah, ini kita bisa memperhatikan atau stop capture paket, dan kita bisa untuk mulai untuk mengcapture kembali seperti ini. Kita refresh. Sama seperti sebelumnya, jadi ini adalah paket data yang berhasil di capture dari aktivitas di dalam YouTube. Mungkin kita langsung saja. Sini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang didapatkan. Nah, di sini sebelah kanan itu ada data mentah yang dimana dalam bentuk hexadecimal. Nah, lalu di sebelah kiri ini ada frame atau yaitu 1912 atau 1252 bytes, section number 1, interface ID-nya 0. Di sini ada encapsulation type, Ethernet 1, arrival time atau waktu yaitu tanggal 7 bulan Juni 2026 di jam 4. Lalu di sini ada frame number yaitu 1712, frame length atau panjang frame yaitu dapat dilihat capture length sama seperti frame length. Lalu di sini ada Ethernet 2. Dalam Ethernet 2 ini terdapat destination dan juga source dengan tipe IPv6. Lalu ada Internet Protocol yaitu versi 6. Payload, next header, limit, lalu ada source address di sini, alamat, dan destination address yaitu alamat tujuan. Lalu di sini juga kita bisa melihat ada datagram protokol dengan source port 53703 dan destination port yaitu 443. Panjang 1238, dan ada beberapa informasi lainnya yang dapat dilihat di sini. Itu untuk paket yang pertama. Lalu di sini ada paket kedua, juga sama seperti paket pertama. Dia menampilkan informasi, beberapa informasi, yang dimana hasil dari mengcapture aktivitas yang dilakukan di dalam YouTube. Ini kita bisa stop lagi atau mulai lagi seperti sebelumnya sudah saya lakukan. Save atau continue without saving. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Pertama. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah untuk menginstal dan mengkonfigurasi Wazu server. Nah, sebelum kita menginstal Wazu servernya, pertama kita akan
masuk ke akun super user untuk memberikan akses penuh dan hak istimewa administrasi kepada pengguna. Kita jalankan perintah sudo su. Nah, sudah masuk, kemudian kita akan jalankan perintah apt get update. Oke, sudah jalan. Nah, kemudian kita akan menginstal paket GUNPG dan transport menggunakan perintah apt get install GUNPG apt transport TPS. Oke, kita tunggu lagi. Continue, yes. Dan nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan instalasi package Wazo dengan versi 4.6 menggunakan perintah curl so https package.com/4.6/was install sh and window dash. Oke, untuk penginstal dari package wajah sudah berhasil, dan untuk command selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gerald. Perkenalkan, nama saya Gerald Yasmanuel Gautam, NPM 2315061101. Di sini saya akan melanjutkan untuk memberikan perizinan kepada Wazo itu sendiri. Jadi setelah di curl, kita lihat dulu perizinannya sekarang seperti apa. Ini bisa dilihat di bawah, Wazo-nya sudah terinstall dan diberi perizinan RW RR. Jadi belum perizinan penuh. Kita ubah saja perizinannya dengan perintah chmod. Kita beri izin 777 saja untuk memberikan ini penuh, perizinan penuh. Jika kita lihat lagi, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Dia bisa read dan write. Jika kita ingin mengkonfirmasi, kita bisa pergi ke Wazo install sh, kita beri flag help. Nah, di sini sudah diberikan perintah-perintah yang bisa dijalankan. Lalu jika kita beri perintah untuk override, maka kita bisa start. Bisa di start. Lalu di sini setelah kita lihat bahwa Wazo-nya sudah terinstall, di bawah sini kita diberikan user dan password untuk masuk ke dalam dashboardnya. Ini usernya adalah admin dan passwordnya adalah ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengakses dashboardnya melalui search engine seperti saya contohkan ini di Chrome. Kita tulis HTTPS dan alamat IP dari servernya. Ini bisa dilihat bahwa sudah ada login page-nya. Selanjutnya untuk Wazo dashboard penjelasan dan Wazo penginstalan Wazo Agent akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk masuk ke dashboard, admin, dan password yang diberikan. Jika kita login, maka kita akan masuk kepada Wazo dashboard yang ada di alamat IP dari server. Ini lagi ada pengecekan
untuk connection dan lain-lainnya. Ini kita bisa lihat di dashboard ini, dia bisa melihat statistiknya. Jadi ada total agent, active agent, disconnected agent, pending agent, never connected agent. Ini ada pengaturan untuk yang lainnya juga dimana untuk praktikum kali ini kita akan fokus untuk agent. Jadi untuk penambahan agent ke dashboard ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah itu perkenalkan dulu, nama saya Ayub Rahma. Selanjutnya di sini saya akan menginstal Wazoo Agent pada Windows. Kita ke web dari Wazoo Agent. Kita masuk ke web dari Wazoo sendiri, kita klik ini. Nah, di sini kita pilih mau ke sistem operasi mana. Karena di sini kita menggunakan Windows, maka kita pilih Windows. Kita pilih ini. Ini kita download Windows Installer. Kita 5,7 MB saja. Kita buka installernya. Klik file save, klik install, kita tunggu. Checklist run agent configuration interface, baru kita klik finish. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita masukkan IP dari Wazoo master kita, yaitu dimana itu kita masukkan IP dari Kalilinux buat kita menginstal Wazoo master. Lihat IP-nya adalah 78 58 144. Lalu kita save, kita refresh, kita ke manage, baru ke start. Get started, kita refresh terus. Nah, di sini udah masuk autentikasi key-nya, yang dimana ini digunakan untuk membutuhkan Wazoo master nanti ke Wazoo Agent. Sekian penjelasan dari saya bagaimana caranya menginstal Wazoo Agent pada klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Adi. Jadi saya akan melanjutkan ke Wazoo Manager. Ada gangguan sedikit. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke Wazoo Manager dengan IP yang tadi sudah kita pakai dari awal. Di sini bisa terlihat di dashboard awal itu ada total agennya 1 dengan agennya itu aktif. Mungkin kita langsung buka aja di agen. Nah, di sini ada statusnya itu aktif 1. Lalu untuk disconnected, pending dan never connected-nya nggak ada, kan di sini hanya 1 ya. 1 tadi itu didapat dari sini, dari Wazoo Agent tadi yang sudah dilakukan. Dan ini udah statusnya juga di sini running. Jadi otomatis di Wazoo Manager juga akan masuk langsung. Jadi di sini ada agen 1 dengan ID-nya 001, namanya itu laptop PUEK 3TGV sesuai dengan ini. Nah, dengan ID-nya 001, statusnya di sini aktif, di sini running. Ya, jadi sudah masuk. Lalu di sini kita bikin buka aja langsung ya.
Nah, di sini bisa kita lihat defense efficientnya cuma 1. Lalu di sini bisa lihat compliance-nya. Ada tertampil langsung saja di sini. Lalu di sini ada event count affiliation. Jadi Wazoo Manager ini digunakan untuk melihat kerentanan dan juga pertahanan dari si agen tersebut atau si apa tadi namanya, laptop PUK G3 ini, seperti itu. Lalu ya seperti itu sih mungkin ya untuk Wazoo Manager, yang artinya ini sudah berhasil tersambung dengan tadi yang sudah dimasukkan oleh AM Rama, dan ini sudah masuk di Wazoo Manager, dan di sini nanti bisa dilakukan monitoring secara real time apa yang sedang terjadi, terus bisa kita lihat pertahanannya ada apa gitu semacam itu. Ya mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya mewakilkan teman-teman yang lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.